Selamat sore semua. Kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Komunikasi Nonverbal dalam Dunia Kedokteran bersama dengan fasilitator Dr. Iputu Yuda Prabawa, SCAT and Biomed. Perkenalkan, nama saya Veronica Angelina Ahobudi dengan NIM 2002511001 akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi komunikasi merupakan kunci penting dalam dunia kedokteran. Hal ini dikarenakan apabila terdapat miskomunikasi dapat menyebabkan implikasi serius yang bisa berakibat fatal. Namun kenyataannya, Konsil Kedokteran Indonesia paling sering menerima laporan terkait pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan masalah komunikasi. Selanjutnya kami akan mempresentasikan student project kami dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Yurika Niswari dengan NIM 20025111007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat dari komunikasi. Secara epistemologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus yang bersumber dari kata komunis yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Secara terminologis, komunikasi di lingkungan kedokteran berarti suatu pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang dalam hal ini antara tenaga medis dengan tenaga medis dan pasien, secara langsung maupun tidak langsung berupa pesan verbal maupun non-verbal. Adapun manfaat dari komunikasi yang pertama yaitu tumbuhnya kepercayaan pasien terhadap tenaga medis, yang kedua, rasa kepuasan pasien, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, yang keempat, memudahkan dalam penegakan diagnosis, yang kelima yaitu menghindari adanya miscommunication. Demikian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Iwayan Okasdua Mahendra dengan NIM 20025111010. Komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Di dalam dunia medis, kedua komunikasi ini memang sangat penting, karena dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, maka akan terbentuk kerjasama yang baik di antara ketiganya, sehingga akan ada kemudahan di dalam pengobatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Igede Agus Pujawan dengan NIM 20025111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian non-verbal communication. Non-verbal communication adalah jenis komunikasi yang pesannya dirancang dan dikemas dalam suatu bentuk tanpa kata-kata atau verba. Komunikasi non-verbal biasanya berbentuk lambang-lambang, gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Di bidang medis, non-verbal communication atau NVCS sangat membantu kelancaran seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan sehingga mencapai kepuasan dari pasien maupun keluarga pasien. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan NIM 20025111015. Tujuan adanya komunikasi non-verbal. Dalam berkomunikasi, eksistensi komunikasi non-verbal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal penyampaian dan pemberitahuan informasi. Jumlah riset yang mengkaji tentang komunikasi non-verbal telah menunjukkan bahwa komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting. Dalam riset tersebut dapat disimpulkan 5 pokok utama tujuan adanya komunikasi non-verbal. Yang pertama, mengulangi perilaku verbal. Komunikasi ini memungkinkan penggunaan teknik berkomunikasi yang secara non-verbal dengan tujuan mengulangi informasi yang dijelaskan secara verbal. Yang kedua, menekankan hal yang ingin disampaikan. Dalam berbagai aktivitas, komunikasi non-verbal digunakan untuk menunjukkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Yang ketiga, ada menunjukkan kontradiksi. Tujuan komunikasi non-verbal untuk menunjukkan kontradiksi adalah menyatakan bahwa informasi yang kita sampaikan memiliki kebenaran yang terbalik. Dengan kata lain, pesan verbal dapat bertentangan dengan pesan non-verbal. Yang keempat, meregulasi perilaku verbal.
Komunikasi nonverbal dengan tujuan untuk memberikan isyarat terkait apa yang ingin kita lakukan selanjutnya, atau dalam hal ini adalah informasi yang hendak kita sampaikan. Dan yang terakhir yaitu menggantikan perilaku nonverbal atau verbal. Komunikasi nonverbal secara umum digunakan untuk menggantikan penyampaian sesuatu. Cara ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tidak biasa atau menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Susanti Kewatiting dengan NIM 20025111014. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia medis tentunya ada kolaborasi antara dokter dan juga tenaga medis lainnya. Nah, kolaborasi itu kita kenal dengan nama interprofessional collaboration, yang mana artinya adalah kemitraan antara orang dengan profesi yang berbeda yang bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan. Nah, bentuk kerjasama itu salah satunya adalah dengan komunikasi. Komunikasi itu bisa antara dokter dan juga tenaga medis lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan juga kekeliruan. Berikut komunikasi antara dokter dan pasien. Komunikasi antara dokter dan pasien ini bertujuan agar dokter bisa memahami penyakit pasien dan juga dokter bisa menjelaskan kepada pasien sehingga pasien bisa memahami kondisi medisnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya Aditya J. Mahendra dengan NIM 20025111017. Tentunya dalam komunikasi nonverbal diperlukan adanya etika dan juga kesopanan. Nah, etika itu sendiri adalah ilmu tentang moralitas, di mana moralitas itu mengacu pada atribut pribadi dari motif yang baik dengan mendorong adanya perilaku yang positif. Kemudian, etika adalah hak dan kewajiban tentang moralitas atau akhlak. Next. Nah, dalam komunikasi nonverbal, terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan kesulitan untuk penafsiran pesan. Diperlukan adanya hubungan terhadap pasien yang didasarkan atas kepercayaan dan empati menghormati yang dibangun dari waktu ke waktu. Apakah kita cukup mendengarkan pasien dan berempati dengan kekhawatiran mereka atau tidak? Tentunya akan meningkatkan pasien patuh terhadap rekomendasi pengobatan. Nah, dari komunikasi nonverbal tersebut, etika dokter terhadap pasien dapat dilihat apakah dokter tersebut adalah orang yang sabar dan dapat dipercaya yang benar-benar tertarik dan mau merawatnya. Sebenarnya inti dari etika komunikasi nonverbal dalam perawatan kesehatan adalah rasa benar dan salah serta memiliki tanggung jawab profesional dalam perawatan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dikoma Heriani dengan NIM 20025111019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suasana dan waktu penggunaan komunikasi nonverbal. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Berdasarkan tabel yang telah dilampirkan, suasana dan waktu penggunaan komunikasi nonverbal di lingkungan kedokteran dilakukan di awal sesi konsultasi, selama sesi konsultasi berlangsung, dan di akhir dari sesi konsultasi antara pasien dengan dokter. Yang kemudian nantinya komunikasi nonverbal ini akan menjadi variabel penilaian seorang pasien kepada pemberi pelayanan kesehatan, yaitu seorang dokter, terhadap pendekatan komunikasinya dan kemitraannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputra Syairani dengan NIM 2002511016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari komunikasi nonverbal yaitu dia lebih bersifat jujur, lebih mudah memahami reaksi, saran sugestinya tepat, dan memiliki fungsi metakomunikatif yang artinya bisa memperjelas maksud dan makna pesan. Juga dia memperkuat pesan. Kekurangannya yaitu rentan terjadinya miskomunikasi, tidak terstruktur, sulit untuk dijelaskan, dan sulit untuk dipelajari.
Peluang dan ancaman. Untuk peluang komunikasi nonverbal yaitu banyaknya terbukti terkait banyaknya pasien yang memiliki kepuasan, kepatuhan, kepercayaan pada komunikasi ini. Banyak digunakan juga oleh dokter ke pasien, dokter ke tenaga kesehatan lainnya, dan dokter ke dokter. Untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang kedua yaitu ancaman. Ketika komunikasi nonverbal tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi hambatan di dalamnya dan itu akan berpengaruh besar dalam kesalahan mendiagnosis ataupun berkomunikasi dengan pasien. Baik, perkenalkan nama saya Ivana Grisela Rosa Koni Pandango dengan NIM 2002511013. Adapun contoh-contoh komunikasi nonverbal antara dokter dan pasien. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Tindakan seorang dokter yang mendengarkan pasien dengan bahasa tubuh yang baik dipercaya dapat menjadi penyembuh roh bagi pasien dan anggota keluarga pasien, sehingga praktisi kesehatan harus selalu menggunakan komunikasi nonverbal berupa bahasa tubuh untuk mendengarkan pasien agar dapat tercipta suasana yang aman bagi pasien untuk berbicara. Selanjutnya, sentuhan. Komunikasi nonverbal lainnya dapat berupa sentuhan seorang dokter ke pasiennya yang secara tidak langsung dapat menunjukkan rasa empati, sehingga dapat memberikan rasa tenang kepada pasien atau keluarga pasien yang sedang merasa cemas akan kondisi pasien. Aspek-aspek lainnya yang menjadi bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan seorang dokter adalah cara berbicara, kontak mata dengan pasien, cara berpenampilan, dan juga ekspresi wajah. Jika dari berbagai aspek tersebut ada yang tidak terpenuhi, keterbukaan pasien terhadap dokter mengenai kondisi mereka akan sangat berkurang, sehingga optimalisasi dari proses anamnesi dapat berkurang dan dapat berimbas pada tingkat akurasi yang tidak optimal juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ida Yuko Mangananta Maharani dengan NIM 20025111006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh komunikasi nonverbal antar tenaga medis. Yang pertama, yaitu warna gelang pada pasien. Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Maka dari itu, tiap tenaga kesehatan harus memperhatikan warna gelang yang berada pada tangan pasien, karena setiap warna gelang dapat mengidentifikasikan kondisi pasien tersebut dan juga dapat menentukan apa saja yang boleh dilakukan oleh tenaga medis dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis dalam merawat pasien tersebut. Seperti contohnya, warna biru pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut adalah seorang laki-laki. Warna merah muda pada gelang pasien mengidentifikasikan bahwa pasien tersebut adalah seorang perempuan. Warna kuning pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut rentan jatuh karena kondisi kesehatan mereka. Lalu warna hijau pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut alergi terhadap lateks. Warna merah pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut alergi terhadap suatu hal. Warna abu-abu pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut sedang menjalani kemoterapi. Dan yang terakhir, warna putih pada gelang pasien menunjukkan bahwa pasien tersebut memiliki kelamin ganda. Contoh komunikasi nonverbal yang kedua adalah simbol-simbol yang biasanya tertera pada rumah sakit atau pada ruangan-ruangan tertentu seperti laboratorium. Simbol-simbol tersebut tanpa dikomunikasikan secara langsung dapat memberikan penjelasan kepada tenaga medis apa-apa saja yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan pada sekitaran simbol-simbol tersebut. Seperti contohnya, simbol mudah terbakar, simbol mudah meledak, ataupun simbol-simbol lainnya yang biasanya digunakan dalam ranah kedokteran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Anggun Mawarni Astiti dengan NIM 2002511008. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam bidang kedokteran merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan, mau itu medis dengan sesama medis, ataupun dengan tenaga medis dengan pasien, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, serta di dalamnya terjadi proses aliran respon informasi yang terjadi secara dua arah dan terdapat feedback. Di dalam dunia kedokteran, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tujuan utama dari adanya nonverbal communication adalah menegaskan atau menekankan informasi dari verbal. Next. Berkomunikasi nonverbal tentunya harus memperhatikan etika kedokteran yang mempengaruhi hubungan baik
antara dokter dengan pasien maupun dokter dengan tenaga medis lainnya. Tentunya dalam komunikasi yang baik itu secara verbal atau nonverbal, dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Sekian kesimpulan yang kami dapatkan dalam materi hari ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.